Bentar lagi ya, sabar, bentar lagi teman-teman. Sebentar lagi kita akan undang bersama dengan kita. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, maaf ya sore-sore siang-siang ini dibikin menangis. Jadi pengalaman menonton yang sangat luar biasa, dikemas dengan sangat luar biasa. Apresiasi sebesar-besarnya buat seluruh tim dan juga orang-orang hebat di balik pembuatan film Baby Udon ini. Dan jangan lupa informasikan bahwa film ini akan mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 3 September 2026. Jadi pengalaman menonton teman-teman tadi, silakan boleh share bagaimana keseruannya, apa yang kalian rasakan ke sosial media teman-teman, ceritakan agar nanti mulai 3 September 2026 kembali ramai. Baik, akan kita undang untuk bergabung bersama dengan kita, silakan. Oke, Om Bro ya, bentar lagi sebentar. Jadi silakan disiapkan teman-teman media alat rekamnya sambil dipersiapkan untuk kita segera menyambut teman-teman cast dan filmmaker. Jadi kita juga akan berikan pertanyaan-pertanyaan juga ke teman-teman ya. Boleh kita bagi-bagi hadiah? Boleh, mau hadiah? Boleh, mau. Mau. Coba mana buktinya kalau kalian nangis? Disuruh basah. Nih. Siapa yang paling banyak akan aku kasih hadiah? Nih, sampai kucel. Banyak loh. Ambil masih nangis, yang tengah ambil masih nangis. Sabar ya Pak, ambil masih nangis loh. Nanti kita akan kasih hadiah. Baik, sudah? Bentar lagi ya. Oke, sebentar, apakah sudah? Oke, hadiah dulu. Oh, hadiah dulu teman-teman. Nah, tuh hadiahnya, ada banyak. Kita punya hadiah, bentar saya intip ya, saya punya apa hadiahnya hari ini. Enggak ada di bawah bangku kali ini. Kalian sudah pernah saya bohongi kan? Kalian gak mungkin terulang lagi. Saya tahu itu. Sekarang hadiah turun dari atas. Oke, kita ada, ada banyak nih, ada produk dari Turbo. Ada. Nah, oke, kita kasih satu pertanyaan. Oke, siap? Siap. Siapakah pada saat Haji B bertemu dengan teman-temannya? Siapakah nama dua temannya? Ayo, Liza. Siapakah nama dua temannya? Nah ini nih, Mbak yang berkerudung orange. Nah, Bax boleh kasih. Siapakah dua nama temannya? Hiro dan Suzuki. Hah? Hiro dan Suzuki. Enggak, nama Mbak siapa? Nama Mbak dulu, masa saya pernah nggak tahu nama Mbak siapa. Baik, Mbak Yuyun. Siapa nama sahabatnya? Hiro dan Suzuki. Betul? Betul. Dapat produk ini dia dari Turbo. Yes. Oke. Ada lagi? Oh udah, kita undang ya, kita undang bersama dengan kita. Nanti hadiahnya ada lagi di belakang ya, teman-teman. Di setelah kita preskon akan ada banyak hadiah. Baik, kita akan undang untuk bergabung bersama dengan kita untuk ke atas panggung jajaran cast dan juga jajaran filmmakers dari film Baby Udon. Yang pertama ada jajaran eksekutif produser, yang pertama ada eksekutif produser kita, ini dia. Ada si Olivia Sumargo. Ini dia si Olive. Yes. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk si Olive. Mari kita mendengar pada saat preskon trailer ya, perjuangan dari Jolly membawa dan memberikan keyakinan kepada sang suami agar film ini diproduksi.
Silakan. Selanjutnya masih dari jajaran eksekutif produser Bapak Andi Suryanto. Joli. Selanjutnya ada produser kita Ibu Marcella Daryanani. Penulis skenario kita ada Mbak Oka Aurora. Di sini Mbak Oka juga menulis bersama dengan Christina Cindy. Yes, terima kasih. Selanjutnya kita undang juga jajaran cast dari film Baby Udon, ini dia Alexandra Valerie. Selanjutnya kita punya Miu Okazaki. Selanjutnya kita sambut ini dia ada Hafni Talib. Selanjutnya kita undang ada Royhan Hidayah. Hiraki Kato. Tepuk tangan untuk Ayah Renita. Selanjutnya kita sambut ada Foni Anggraini. Selanjutnya kita punya ada Alfi Alfandi. Selanjutnya kita ada Putri Ayudia. Dan tentunya kita juga bersama dengan yang milik cerita yang sangat luar biasa, kisahnya yang baru saja kita saksikan bersama. Tepuk tangan untuk Fani Gondo. Dan tentunya yang memerankan karakter Fani Gondo yang sangat luar biasa, ini dia Kathleen Halderma. And now, the man who started it all. And now, the man who started it all, executive producer sekaligus pemeran Hajime Gondo, Dani Sumargo. Sekali lagi Dani Sumargo. Silakan mulai berada di rumah Dani Sumargo. Di depan teman-teman cast dan juga filmmaker dari film Baby Udon, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Tadi pada saat selesai saya tanya siapa yang masih nangis, boleh angkat tangan, tunjukin tisu. Ini dia. Wow, filmnya sangat luar biasa hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Ini terdeliver dengan sangat luar biasa. Rasa yang ditinggalkan masih membekas dan memberikan kita harapan yang sangat luar biasa juga di hari ini. Kita akan ngobrol dengan teman-teman cast dan filmmaker. Ini menarik untuk kita simak dan untuk bersama dengan kita. Jadi kita akan untuk teman-teman media juga akan banyak hadiah nih ya. Akan banyak hadiah untuk teman-teman media yang hadir pada hari ini. Sebentar kita menunggu update. Selanjutnya kita undang juga untuk Christina Cindy untuk bergabung bersama dengan kita, salah satu penulis skenario bersama Mbak Oka. Boleh tepuk tangan dong. Baik, kita akan sambil ngobrol. Yang pertama mungkin ke executive producer kita dari Sumargo Films, ada Ci Olive. Boleh tepuk tangan untuk Ci Olive. Yang kita tahu Ci Olive pada saat preskon pertama, Bang Bensu sempat membocorin bahwa Ci Olive yang agak dalam tanda kutip memaksa, ayo jadikan ini cerita ke sebuah film layar lebar. Let's go. Dan hasilnya Ci Olive full house yang hari ini dengan sangat luar biasa. Dan kita pengen tahu Ci Olive, apa yang Ci Olive rasakan kalau cerita yang membuat Ci Olive ini merasa kalau cerita ini tuh layak untuk diperjuangkan ke layar lebar agar seluruh Indonesia tahu film ini. Silakan.
Mungkin yang pertama karena waktu aku mendengar ceritanya Fanny Pondo tuh gimana ya, hatiku tuh bergetar gitu. Terus pada saat Fanny podcast, aku ngeliat cerita ini bisa memberikan harapan untuk banyak orang. Pejuang 2 garis, aku salah satunya. Lalu pejuang cancer, lalu single mother, banyak sekali single mother di Indonesia. Banyak sekali yang akan relate dengan film ini dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Tujuan aku awalnya itu saja, dan pada saat aku kontak Fanny itu sudah dikontak oleh banyak sekali orang. Dan Fanny bilang, Ci, aku maunya sama kamu karena kayaknya Cici mengerti posisiku, Ci, gitu. Jadi aku senang banget dipercaya oleh Fanny, dan itu yang bikin aku maksain Densu untuk ayo ya gitu. Ayo ya kerja gitu. Ini gitu ya. Dan setelah Tapi aku habis nangis ketawa ya. Kayak filmnya kan. betul, aduh filmnya juga banyak rasa yang diberikan. Tapi gimana akhirnya Jolif melihat daya jual nggak cuma dari Jolif tapi juga teman-teman cast dan kru yang terlibat dan melihat penerimaan penonton yang luar biasa hari ini, gimana Jolif melihatnya? Susah ya diungkapin dengan kata-kata, yang pasti aku seneng banget. Dan lagi-lagi semoga kita keluar dari sini bukan cuma selesai filmnya di sini aja, tapi kita pulang bawa banyak pelajaran dari film ini, dari cerita ini. Terima kasih Jolif. Nanti kita kembali ke Jolif dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke Pak Andi Suryanto. Pak Andi dari Little Pictures, kita juga boleh berikan tepuk tangan dong teman-teman. Ini dia, langsung diberikan dong. Pak Andi sudah dia mikrofonnya. Kita pengen tahu Pak, bagaimana pengalaman Pak Andi sepanjang perjalanan untuk pendevelopan film Baby Don ini, dan gimana rasanya ketika sekarang film ini sudah mau tayang di seluruh bioskop Indonesia? Ya, terima kasih ya Pak Des. Ya, selamat siang Bapak Ibu teman semua. Baby Udon ini sebenarnya adalah sebuah berkah bagi kita, terutama di Little Pictures ya, karena seperti yang kita tahu bahwa cerita Fanny ini awalnya dibagikan di podcastnya Kodensu, ya, lalu juga bagaimana Kodensu dan Jolif ya ingin banget membuat film ini ya, film menginspirasi ini ke layar lebar, dan kami bersyukur banget ya Kodensu Jolif percayalah ya mau bekerja sama dengan Little Pictures ya, sampai bisa terjadi film yang indah ini. Ya, dan seperti kita lihat juga film ini mungkin teman-teman udah lihat ada lucunya ya style-stylenya Kodensu lah gitu lah, kita bisa merasa, tapi bagaimana keharuannya, keindahannya ya cerita dari Bu Fanny ini ya juga semoga sampai di masyarakat ya. Dan terutama terima kasih juga kepada teman-teman cast semua, karena selama prosesnya kita tahu bahwa mereka kerja keras luar biasa, tapi amat kompak dan prosesnya super menyenangkan. Jadi ya semoga bisa dinikmati dan semoga kalian Baby Udon ini bisa menginspirasi banyak orang. Yes, terima kasih Pak Ali. Saya bergeser ke sebelah sana ke pertanyaan berikutnya untuk Mbak Bella, Mbak Marcela dari Rani sebagai produser dari Baby Udon. Kita juga pengen tahu Mbak Bella, ini kan cerita yang sangat luar biasa Mbak Bella. Kita pengen tahu dan juga sudah dikenal cerita ini di sosial media. Sebagai PH yang berpengalaman mengangkat kisah-kisah nyata, ini apakah popularitas kisah aslinya justru menjadi tantangan tersendiri dalam memproduksi film ini, Mbak Bella? Silakan. Halo siang Mas Dias dan teman-teman media semua. Pastinya itu tantangan tersendiri buat kita, karena seperti yang teman-teman semua udah tahu, kalau cerita Mbak Fanny ini kan juga udah seviral itu di sosial media, artinya banyak yang ngikutin juga. Yes. Jadi tantangan dari Little Picture dan Sumargo Film tentunya jangan sampai kita ngurangin esensi cerita dari konten-konten mereka itu ke dalam film, dan bersyukur banget di delivery dengan baik di skenario sama Mbak Oka. Jadi ya semoga teman-teman bisa relate cerita yang di dalam film dan konten aslinya Mbak Fanny. Dan gimana setelah melihat reaksi dari teman-teman penonton hari ini, Mbak Bella, pengen tahu? Terharu ya. Karena aku pun nonton berkali-kali kan, Yes. maksudnya untuk review segala macam tuh mungkin 10 kali udah. Beberapa kali nonton juga masih terharu gitu, karena memang ceritanya mengharukan banget.
Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mbak Bella. Terima kasih. Kita ke Mbak Oka, Aurora dan juga Christina Cindy sebagai penulis skenario. Kita pengen tahu bagaimana mendevelopnya, tantangannya, agar juga kan udah banyak kisah yang diketahui di sosial media, tapi gimana tantangannya untuk membuat ini, dan kita yang tadi nonton merasakan makna yang sangat luar biasa. Mbak Oka dan juga Cindy, silakan. Tantangannya saya saya serahin ke Cindy aja untuk cerita. Tantangannya menghadapi ininya gitu. Tapi gini, teman-teman, waktu mengonsep cerita ini, waktu menangkap cerita ini dari Mbak Fani, itu sebetulnya saya sendiri pribadi menganggap bahwa ini cuma ya cerita Cinderella gitu. Tapi cerita Cinderella yang nggak biasa. Nggak biasa tuh artinya tadinya kalau Cinderella kan sedih-sedih dulu, lalu endingnya bahagia. Nah kalau Fani itu kebalikannya, bahagia-bahagia dulu, lucu-lucuan, romance-romance dulu sama Haji Mengkondo, almarhum, endingnya sedih banget gitu. Nah tapi ketika ini kan sebenarnya filmnya juga udah streaming di beberapa kota ya, private screening ya. Dan ya saya kan nontonnya dari sosial media aja, tapi jujur benar-benar gak nyangka bahwa ternyata film ini dimaknai lebih dari sekedar cerita Cinderella. Ternyata yang banyak saya tangkap itu adalah bahwa teman-teman penonton itu terharu karena ini cerita pejuang garis 2 gitu. Jadi saya senang ini dimaknai lebih dalam dari apa yang kami sebetulnya siapkan, aku dan Cindy, dan berharap semoga teman-teman nanti untuk bersedia menceritakannya juga kepada yang belum nonton untuk nonton. Thank you. Oke, terima kasih. Cindy, silakan Cindy. Mungkin tantangannya kalau dalam menulis ini adalah gimana aku sama Mbak Oka berusaha untuk menceritakan perjalanan ini, tapi juga di saat yang sama nggak kehilangan spirit dari Hajime dan Kak Fani. Itu sih, kita nggak pengen ini cuma jadi cerita yang kita tulis cuma untuk jadi film gitu, tapi kita memang benar-benar ingin menyampaikan perjuangan mereka tuh seberat ini gitu ya, dan kita harap lewat tulisan kita dan hasilnya di film ini orang-orang bisa mendapatkan spirit perjuangan itu. Itu dia, terima kasih untuk jajaran screenwriter kita. Sekarang kita akan memilih cerita yang sangat luar biasa, perjuangannya. Tepuk tangan untuk Fani Kondo. Ya Fani, setelah menonton, tadi saya langsung minta kepada teman-teman penonton yang hari ini nonton sama pasangannya untuk memeluk pasangannya. Waktu yang sangat berharga saat masih bersama dengan pasangan yang dicintai. Dan bagaimana Mbak Fani memberikan spirit itu, vibes itu, energi itu setelah melihat dalam filmnya, karena kan Mbak Fani juga ikut mendampingi proses pembuatannya. Ada nggak sih adegan-adegan yang lucu, romantis, dan juga penuh konflik yang pada saat menonton filmnya, wow, ini aku banget nih sama almarhum. Iya. Sebelumnya aku berharap kalian menonton ini dan ketika kalian pulang kita semua itu sadar bahwa Allah itu selalu memberikan nikmat, titipan tentang suami, titipan anak, rezeki, nikmat keturunan, nikmat kesehatan. Tapi kadang kita lupa Mas, untuk ketika nikmat itu diambil, kita sudah terlalu melekat dan kita kesusahan melepaskan kemelekatan itu. So that's why time is precious. Kita nggak pernah tahu kapan suami kita akan pergi, kapan anak kita akan kembali, kesehatan kita diambil, ataupun rezeki kita hilang. Makanya semoga film ini bisa memberikan kita makna bahwa apa yang kita punya itu benar-benar berharga banget. Dan ketika ditanya momen apa yang benar-benar mirip banget sama kejadian yang terjadi ketika ini sih Mas, suami aku ngompong. Jadi waktu itu kita syuting di Bogor ya syuting di Bogor. Itu ada adegan Hajime ngompol pipis darah di kasur, dan di situ Hajime itu terlihat sangat-sangat hancur karena selama ini laki-laki kan selalu menaruh kebanggaannya kepada dirinya adalah di pekerjaan dan ketangguhan. Sebagai laki-laki harusnya dia bisa memberikan kita sekuritas, security of feeling, security of financial, security of emotional, protective and everything. Tapi pada saat itu dia merasa gagal memberikan itu semua ke istrinya karena dia sudah ngerepotin banget nih, udah mulai ngompol. Karena menurut aku ketika manusia sudah ngompol aja nggak bisa ditahan Mas,
itu benar-benar out of kendalinya dia kan. Dan buat cowok itu ashamed banget, memalukan banget ya, kayak memalukan banget dan sangat heartbreaking, kayak gue nggak berguna banget sebagai cowok. Dan pada saat itu aku melihat the main emotion yang menguasai medium rasa itu waktu itu Ko Densu. He crying 3 times, 3 kali shot, cryingnya tetap sama, emosinya tetap sama. Sampai Densu bilang, ini kalau shot keempat kali aku nggak bisa pecah lagi, gue udah capek. Dan 3-tiganya aku ngerasa dia bisa memberikan sensasi rasa itu, sensasi rasa gagal jadi cowok itu loh Mas. Dan aku ngerasa yang dia lakukan sama seperti yang aku rasakan ketika aku bersihin ompol suamiku. Kondosan juga bilang, maafin ya, aku cuma bisa ngerepotin kamu gitu. Wow, boleh tepuk tangan dong teman-teman. Saya sebentar lagi mulai 3 September mendatang kisah cinta kalian bisa dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Mbak Fani, kalau masih bisa menyampaikan satu pesan langsung pada almarhum dengan momen yang sangat luar biasa di hadapan teman-teman media, apa yang Mbak Fani pengen sampaikan? Silakan. Sebenarnya aku ngelihat di sini tuh yang membersamai aku tuh anak aku juga itu Kaskas. Terus aku kayak kanan kiri ada Kaskas, terus aku ngeliat ada suami aku. By the way, foto itu tidak ada di rumah 2 hari ya Mas, dipinjam itu. Buat promo yang Iya. Sampai suster aku nanya, mami fotonya papa mana ya gitu. Kok nggak ada di dinding gitu. Terus aku cuma mau bilang, dari tadi aku jalan ke sini, aku nangis Bang di mobil. Aku bilang, Hani, kamu tahu nggak? Finally, kamu nggak akan diingat menjadi abu. Hani, kamu tahu nggak? Kalau filmnya ini udah mau tayang loh, kamu tahu nggak? Gitu. Rasa deg-degannya itu kayak waktu aku mau akad nikah loh sama kamu. Aku khawatir filmnya bagus nggak ya? Gitu. Aku berharap kamu bisa datang di salah satu kursi penonton ini, meskipun aku nggak bisa lihat kamu. Aku berharap kamu ada di spirit kamu membersamai kita. Dan aku berharap kamu bisa lihat Kaskas ada di sini, film debut pertama anak kita. Meskipun cuman gundulnya doang. Tapi aku berharap kamu bisa membersamai film ini, membersamai semua penonton yang ada di sini, karena aku yakin kamu gak akan pernah mati di hatiku. Kamu selalu bersama-sama aku, kamu tetap jagain aku, dan nobody can replace you. Wow, luar biasa. Makeupku mahal loh Mas ini. Nanti tancap lagi buat Gak ada tancap loh iki. tancap buat gala premier nanti. Ya, tapi rasanya luar biasa, kita juga bisa merasakan. Terima kasih Mbak Fani sudah mau bercerita. Dan sekarang kita ke the one and only Denny Sumargo. Wow. Lorenzo, pertanyaan pertama adalah gimana berarti nggak menyesal kan dipaksa oleh Ci Olive untuk membuat film ini dengan reaksi dan rasa yang sangat luar biasa hari ini, Bang Densu? Silakan. Gimana pegang panci itu gitu. Yang bikin ya filmnya. Iya deh. Terima kasih banyak sebelumnya untuk semuanya. Kalian sudah datang di sini meluangkan waktu, energi, dan saya yakin ini bukan sebuah kebetulan. Dan saya juga pengen ucapkan terima kasih banyak buat itu, karena kalau nggak ada itu nggak ada hari ini. Iya. Dan sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk partner yang ada di belakang, juga all cast, penulis, director, DOP, all crew yang sudah memberikan waktu dan tenaga untuk membuat film ini hadir di hadapan kita hari ini. Perjalanan cukup panjang, 1 tahunan, hampir gagal. Jadi kesulitan kita itu adalah bagaimana nge-develop cerita ini yang hidupnya Fani yang begitu luas itu kita kerucutkan bersama dengan Mbak Oka. Itu pekerjaan yang sangat tidak mudah. Kemudian bagaimana akhirnya film ini bisa berbicara sendiri di hadapan kalian, karena sebenarnya jujur pribadi dari gua itu nggak pernah berpikir dan berharap bikin film, jauh dari mimpi gua nggak punya keinginan itu.
Tapi ketika istri gue meminta gue merasa apa mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan lewat medium rasa ini. So, yang saya lihat ini bukan hanya sekedar film, tapi ini adalah sebuah cerita, sebuah pengalaman, sebuah momen yang saya harap ikut bersama kalian pulang ketika layar ini sudah menjadi gelap. Dan kalau kalian punya satu alasan, satu harapan, atau satu rasa yang kalian bisa bagikan setelah menonton film ini, semoga kalian bisa bagikan, karena menurut saya itu cukup, di mana Baby Udon akhirnya menemukan jalannya lewat kalian. Terima kasih. Bukan Bang Denny. Tapi kita pengen tahu juga Bang Denny Sumargo setelah berperan sebagai Haji Megondo, setelah belajar banyak dari seorang Haji Megondo, apa arti suami menurut Bang Denny Sumargo? Harusnya kalau mau aman jadi kayak Haji Megondo. Jangan jadi Denny Sumargo. Hidup kalian akan terlalu roller coaster kalau menjadi gua. Cuma matinya lama kalau gue ya. Mau bercanda. Semoga udah diatur sama Tuhan. Nah, Haji ini menurut saya lawan alter ego saya. Saya itu lebih ke red flag sebenarnya. Kalau Haji itu lebih ke green flag dia. Gak usah ditambahin ya, Olive. Validasinya cukup. Dan aku belajar banyak hal dari karakter Haji yang menurut aku itu adalah satu hal yang paling fragile, yang paling aku takuti ketika aku mengarungi dunia ini. Karena ketika kita menjadi baik, kita menjadi sabar, banyak rasa luka yang harus kita tanggung sendiri. Kenapa orang memutuskan untuk menjadi orang yang suka menghujat atau membuli atau menyakiti orang lain? Karena dia tidak kuat untuk menahan rasa sakit yang ada dalam dirinya. Tapi Haji menurutku, sampai di titik terakhirnya, dia lepas nyawanya sebagai ganti supaya doanya dijawab sama Tuhan. Tolong jaga istri dan anaknya. Amen, laki-laki. Itu tujuan hidup seorang pria. Pergi untuk istrinya dan berkorban untuk anak-anak. Jadi buat gue ini pesannya juga besar sekali untuk para pria, bukan hanya dari wanita. Karena kita sebagai pria sudah jarang banget, langka banget menyadari bahwa kita sebagai laki-laki itu harus punya kesetiaan yang luar biasa. Jangan gampang kita itu ke kiri dan ke kanan. Memang rumput tetangga lebih hijau, tapi ya cobanya nanti ya kalau udah berpisah gitu. Jadi buat saya pesan yang di bawah film ini tuh besar sekali buat Haji Mek, dan saya berterima kasih banyak buat Fanny yang sudah membuat cerita di podcast saya. Karena kalau tidak ada cerita Fanny, hari ini tidak ada cerita ini, dan mungkin saya tidak akan bisa menikmati salah satu kemegahan dan pemberian Tuhan yang luar biasa, diberikan kesempatan bersama dengan semua tim untuk membuat film ini hadir di hadapan kalian semua. Terima kasih. Yes. Ini mengucapkan kesetiaan terhadap pasangan dan juga anak tadi Bang Denny bilang. Kira apa yang mau disampaikan kepada pasangan Bang Denny Sumargo di depan teman-teman media? Sebagai seorang suami yang cinta, tengokkan ke sini. Pasangan yang asli, itu kan pasangan dikil. Itu kan pasangan dikil. Itu pasangan yang asli. Kan masih film ini. Betul. Itu pasangan yang asli dong, yang real life. Aku cuma pengen bilang terima kasih banyak pasti buat istri saya yang luar biasa. Karena istri saya itu dia tuh semacam kodam ya. Jadi hidup saya itu banyak berubah menjadi lebih positif itu karena hadirnya istri saya. Jujur saya itu adalah orang yang sudah menyerah dengan dunia. Saya benci dengan banyak hal yang menurut saya dunia itu tidak adil. Saya bahkan kecewa sama Tuhan sampai akhirnya saya menemukan perjalanan saya bersama Tuhan usia 33. 6 tahun kemudian Tuhan mengirimkan Olivia yang mengubah banyak hal dari hidup saya jadi lebih sabar. Kenapa saya sabar? Karena saya respect istri saya. Kenapa saya respect istri saya? Karena istri saya deserve to be respected. So ini yang disebut dengan sepadan. So hari ini apa yang besar dilihat dari saya itu tidak datang karena kekuatan saya sendiri.
tapi ada hadir seorang wanita luar biasa yang mengajarkan saya banyak hal. Karena kalau nggak ada dia, mungkin ada kejadian dulu orangnya udah saya pukul waktu saya samperin. Karena dia, saya sabar. Iya, karena kalau disebut ini Sumargo nggak punya takut. Saya sangat tough menjalani kehidupan. Tapi dari Olivia saya belajar kelembutan. Dan terima kasih banyak. Apa? Belum penonton minta peluk. Iya. Aduh. Peluk. Aduh tantu. Santos belum. Makasih saya. Semoga Tuhan memberikanmu keturunan berikutnya. Amin. Karena di film ini sudah menghasilkan satu wanita hamil. Putri Ayudhya. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Yes. Karena sebelum syuting film ini beliau belum hamil dan susah. Sekarang sudah hamil habis film Baby Udin. Berarti anaknya Baby Udin rencananya. Terima kasih Lorenzo. Kita ke yang selanjutnya kita punya Kathleen Hallerman. Wow, Kathleen ini Bagus ke actingnya guys. bagus banget aktingnya Kathleen. Nominasi dong. Kalau kata orang sekarang kasih aja pialanya sekarang. Iya. Kathleen, tapi apa yang paling kamu pelajari dari bagian perjalanan seorang Fanny Kondo untuk karakter yang kamu perankan ini, Kathleen? Silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini dan menonton Baby Udon. Sebelumnya aku mau ngomong ini karya pertama aku yang menurut aku semoga ini menjadi batu loncatan aku untuk aku bisa menjadi lebih besar lagi. Amin. Dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih juga untuk Rito dan Sumargo Film dan para cast yang lain juga untuk menyempatkan memberi aku kesempatan ini, and I'm so grateful. Terima kasih. Dan untuk menjawab pertanyaannya adalah aku belajar banyak banget dari menjadi Kak Fanny Kondo ini gitu. Sebelum mengenal Kak Fanny lebih jauh, setelah kita syuting ya banyak ngobrol ya Kak ya. Cuman sebelum syuting memang belum banyak ngobrol. Aku tahu Kak Fanny sekedar nonton di TikTok, tahu garis besar kisah hidupnya, baca skripnya. I know that Kak Fanny is a very tough woman. She's a very strong woman. She's a single mom. Dia berjuang sendiri semuanya tanpa bantuan seorang suami. Yang menurut aku para ibu-ibu tahu lah ya seberapa pentingnya bantuan seorang suami, apalagi pasca melahirkan itu penting banget supaya nggak ada baby blues. Dan Kak Fanny berhasil melakukan itu tanpa kondosan di sampingnya. Tapi nggak cuma itu yang Kak Fanny alamin gitu. Maksudnya setiap hari tuh mungkin ada aja ya ujian-ujian yang dilalui sama Fanny ini gitu, mulai dari sisi keluarganya, keuangannya, perjuangannya. Kak Fanny ini capek miskin guys, beneran gitu. Itu emang Kak Fanny di sini capek miskin. Soalnya dari rezeki ya semuanya. Ayolah, Allah kirimkanlah rezeki. Banyak banget ujian yang Kak Fanny alamin gitu, dan menurut aku ya ampun, ternyata ujian hidup aku mungkin belum seberapa ya dibanding hidup Kak Fanny harus menjalannya sama 9 tahun gitu. Kata Kak Fanny tiap hari itu aku nangis, Kathleen. Oh iya Kak, capek Kak. Aku memerankan Fanny selama 18 hari aja capeknya nauzubillah min dzalik. Bener-bener kayak Allahu Akbar, gak kelar-kelar ini ya kita syuting gitu. Kamu capek sama aku? Enggak dong kok, bukan. Capek menjadi Ci, mau temenan gak Ci? Aku takut Ci. Ciolin gak datang sih preskon pertama. Selama masa promo aman. Pakai daru gak? Pakai daru. Silakan Kathleen. Ya, capek banget gitu melewati perjuangannya. Ada aja masalah sama abis itu berlimpah lagi, ada lagi soal kakaknya, soal ininya. Jadi Kak Fanny, being Fanny is a very strong woman, dan aku sadar bahwa banyak banget orang di luar sana yang masih mengalami ujian hidup jauh lebih berat dibanding saya gitu. Tapi yang aku nggak pernah lupa itu untuk bersyukur sih.
karena aku yakin Allah nggak akan memberi kita cobaan lebih dari kemampuan kita. Gitu aja. Kathleen, Helena, terima kasih Kathleen. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media dulu ya sebelum ke case lainnya. Silakan teman-teman media mau bertanya boleh angkat tangan, dibantu oleh teman-teman dari Good Work. Ada di mana? Ini ya banyak mau hadiah kayaknya. kayak mukanya hadiah. Silakan, ada di mana? Boleh angkat tangan. Bentar, silakan. Boleh nanya tapi jangan nanya ke yang udah ditanya ya. Iya. Case yang lain. Case yang lain boleh ya, silakan nanti. Ya, silakan. Di tengah. Oke. Oke, selamat siang. Siang, boleh berdiri Mas biar kelihatan ya. Itu dia. Saya nyariin loh Mas. Di sini. Siapin dulu. Silakan. Ya. Selamat siang, Kodensu dan juga para guest dari Udon. Saya Lada Pasegaf dari Tempo.co dan sebelumnya saya mengucapkan selamat atas peluncuran film Baby Udon press release. Dan semoga ini adalah menjadi salah satu film yang bikin menguras air mata para penonton berjuta-juta di bioskop. Dan saya mau bertanya kepada Kodensu dalam proses kreatif di dalam film Baby Udon, apa yang Kodensu men-highlight dari ayat terakhir surat Yasin, di ayat kata terakhir kun fayakun, terjadilah maka terjadi. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Ini pengalaman sebagai haji, kenapa? Iya benar, kenapa Bang Densu di belakangnya ada Ustadz Alfi? Ada Ustadz Alfi. Silakan dijawab balik. Silakan membantu menjawab. Silakan Ustadz Alfi. Ini dokter agak kurang becus sebenarnya. Lebih becus jadi Ustadz ya? Iya. Jadi Ustadz dia jadi dokter. Nggak sembuh juga Haji Menya. Muncul sudah tidak lama lagi apa? Muncul sudah tidak lama lagi. Oke, jadi kenapa Kun Fayakun ini menjadi sebuah highlight? Sebenarnya ini film bukan garis besarnya tentang menebalkan Islam, tapi Islam ini adalah menjadi bagian dari perjalanan kisah mereka. Ini kan dua orang yang berbeda negara, berbeda latar belakang, berbeda budaya, kemudian dipersatukan oleh suatu hal yang menurut saya sangat sakral, which is Islam. Di dalam Islam itu sendiri, buat saya itu ada sebuah hal yang sangat mulia, yang mana menurut saya Haji Mek ketika dia masuk ke dalam Islam, dia bukan mengejar hanya sekedar cintanya dia kepada Fani, tapi dia mengejar keimanannya dia dalam Islam. Dan salah satu kalimat yang Fani ucapkan waktu di podcast saya itu adalah ketika dia mengucapkan kun fayakun itu. Dan saya teringat terus, kenapa? Karena saya itu sangat mempercayai itu. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka terjadilah semuanya. Jadi itu yang menjadi garis besar kenapa keyakinan seorang Haji Mek itu begitu besar kepada istrinya, bahwa istrinya akan hamil suatu hari nanti, karena sepercaya itu dia dengan kalimat itu. Dan itu terbukti. Kalau tidak, itu nggak akan terjadi. Makanya saya bilang, kalau istilah anak netizen, anak Gen Z, kun fayakun is real bang. Gitu. Iya, kalau mereka bilang kun fayakun, ya real lah, namanya juga firman Allah. Gitu kan. Tapi kalau di internet kun fayakun is real bang, habis nonton video dan. Jadi poinnya itu di situ. Bukan sebenarnya kita pengen mengeksploitasi itu untuk tujuan komersial. Tapi menurutku unsur itu adalah suatu kalimat yang sangat punya kekuatan luar biasa. Karena di tengah kita berjalan, kita akan sampai ke titik di mana kita akhirnya capek dengan pikiran kita, capek dengan usaha kita, dan kalimat itu akan membawa energi yang luar biasa. Seperti film ini hari ini yang ada di depan kalian, kun fayakun, jadilah maka terjadi. Yes, gitu ya. Terima kasih Bang Renzu dan jawabannya. Selanjutnya ada di mana teman-teman media, boleh dari teman-teman Good Work sebelah mana? Ya, sebentar, ada yang sedang megang mikrofonnya. Oh, di depan, silakan. Ke tes yang lain dong, jangan kayak yang ini terus. Di depan dulu. Ya. Selamat siang. Sholatin tuh, mic-nya mati. Selamat siang. Siang, Bang. Terima kasih, saya Juan dari Idean Times. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk Baby Udon.
atau perilisannya, dan nanti akan ada hari pertama ya tanggal 3 September. Semoga nanti sesuai targetnya, kita views juga. Oke, pertanyaan untuk para produser di sini. Setelah melihat hasil akhir filmnya, ada nggak sih kayak bagian cerita yang justru terasa filmnya tuh berbeda gitu setelah nonton reviewnya gitu? Dari yang sebelum syuting, setelah syuting, ketika melihat ada nggak sih feelsnya yang beda banget atau mungkin kayak rasa tersentuh banget gitu. Yes, dari ekspektasi dari awal pada saat desain develop ini ya. Yes. Terima kasih dari Jolim dulu, silakan Jolim. Jujur yang paling bikin tersentuh ya itu ada bagian terakhir sebelum Hajime meninggal. Itu sebelum Hajime pergi, Hajime membagikan kata-kata kepada Fanny, dan yang ada di film itu Fanny belum pernah tayangkan videonya ya di sosmednya, dan itu adalah real apa yang sebenarnya Hajime katakan kepada Fanny. Jadi itu memang sampai kata per kata disamakan dengan apa yang Hajime katakan. Jadi itu bukan dihiperbol untuk film, tapi memang itu adalah real yang Hajime katakan. Dan aku pas melihat itu, aku melihat videonya yang Fanny kirimin ke Denny, dan melihat aslinya aku kayak, aduh, melihat Hajime di momen-momen terakhirnya, dan akhirnya dibuat menjadi sebuah film, kok bisa sama gitu. Dan wah, itu feel aku kayak terharu sekali. Di masa akhirnya Hajime, dia tetap ingat Fanny dan bilang I love you Fanny. Yes. Basicnya lu ya. Itu dia. Terima kasih Jali. Kalau dari Bapak, kalau Bapak dari produser apa yang paling berkesan? Sebenarnya sih lumayan banyak adegan yang berkesan ya, karena Kodensu sama Kathleen actingnya luar biasa, nyampe banget gitu filmnya. Cuma salah satu favoritku waktu Fanny dikasih tahu sama dokter Cynthia yang congratulations. Yes, ya. Itu yes banget, maksudnya dia baru banget kehilangan suaminya, maksudnya kehilangan tapi keajaiban yang baru datang gitu. Itu luar biasa. Terima kasih. Kalau Wandi Pak, boleh satu adegan mana yang paling berkesan? Boleh pinjam mikrofonnya Kathleen, silakan. Silakan Pak, satu adegan Pak. Banyak ya soalnya ya. Ya karena maksudnya saya kan sebelum proses ini kan saya juga lihat ya apa dari sosmednya Bu Fani ya bagi masa-masa kebagiannya dengan almarhum Pak Hajime Kondo. Jadi ya saya terima kasih banget lah ya tadi yang dikatakannya Kathleen dengan Kodensu ya. Gimana bisa membuat kisah yang ada di sosmed itu menjadi begitu real. Ya sih, terima kasih dari jawaban para produser. Kita ke cast, lainnya juga kita akan ngobrol. Kita juga ada Mbak Foni yang ini, boleh tepuk tangan untuk Mbak Foni. Hai Mbak Foni, apa kabar Mbak Foni? Kita pengen tahu Mbak Foni. Setelah memerankan karakter Ibu Retno, kita pengen tahu seberapa penting menurut Mbak Foni dukungan keluarga ketika sang anak atau keluarga sedang menghadapi titik terendah dalam hidupnya. Silakan. Sebelum saya jawab, saya ingin menyapa teman-teman pers dulu. Selamat sore semuanya. Ketika tadi saya masuk ruangan, masuk ke sini, saya sempat berbisik ke Ko Andi. Andi kok saya kepingin nangis ya, melihat betapa antusiasme teman-teman begitu luar biasa. Siang ini terasa begitu hangat dan mengharukan kalau buat saya. Mudah-mudahan ini berkah juga buat film Baby Udon, semua yang menonton dan semua yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Tadi pertanyaannya apa ya dia? Dari sudut pandang Mbak Foni ini arti keluarga kata. Seberapa penting dukungan keluarga untuk keluarga yang sedang mengalami titik terendah dalam hidupnya? Ya, keluarga pastinya besar sekali ya dukungan keluarga. Sayangnya saya memerankan Retno yang justru terlihat tidak begitu mendukung di awalnya gitu ya. Padahal sebagai manusia yang terdekat itu kan sebenarnya adalah keluarga. Jadi apapun yang dialami, apapun cerita yang dilalui di kehidupan,
orang terdekat yang akan lebih dulu atau pertama dikasih tahu itu pasti keluarga. Jadi sebenarnya besar sekali peran keluarga dalam hal ini. Ya ini sayangnya Retno bukan tokoh populer di sini ya, jadi saya memerankan tokoh antagonis yang ada sedikit perlawanan nih di awal kepada anaknya, tapi pada perjalanannya, pada prosesnya, Retno juga menyadari bahwa ini tetap anaknya yang dimana kita harus saling membantu, saling sayang menyayangi, saling mensupport satu sama lain, dan akhirnya dia menyerah bahwa apapun yang dipilih oleh anaknya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk jalan hidup anaknya. Iya sih, terima kasih Mbak Foni. Kita ke Hiroki Kato. Hiro ini juga menarik karena in real life kamu juga berteman dengan almarhum Hajime. Boleh berdiri Hiro? Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Gimana rasanya kisah yang sangat luar biasa dari sahabat kamu difilmkan dan rasanya dirayakan bersama di hari ini? Silakan. Oke, minasan konnichiwa. Konnichiwa. Selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk nonton Baby Udon. Nama saya Hiroaki Kato dari Jepang dan sudah tinggal di Indonesia setelah 12 tahun. Dan 2014 itu saya pindah dari Tokyo ke Jakarta. Dan waktu yang hampir sama juga Kondosan juga datang ke Indonesia untuk menyebarkan restoran udon di sini. Dan cita-cita saya adalah menjadi sosok yang bisa membahagiakan orang lain lewat karya dan entertainment, dan saya mewujudkan mimpi itu. Dan Kondosan juga waktu itu tujuannya adalah mau membahagiakan orang lewat masakan dari Jepang, namanya udon. Dan saya sahabatnya Kondosan sendiri di real life juga, jadi saya lihat perjuangannya Kondosan sampai detik-detik terakhir juga. Beberapa minggu sebelum beliau meninggal juga saya sempat telepon ngobrol dengan beliau, dan jadi iya jangan nangis ya. Beliau Kondo-san tuh sempat bilang ke saya, dia mengaku diri sendiri adalah workaholic, benar-benar workaholic, dan 100%, hampir 100% waktunya buat kerja. Jadi dia selalu bilang merasa agak bersalah sama Vanessa karena kadang-kadang tidak ada waktu untuk bersama. Dan dia bilang juga semoga setelah dia pergi tetap Vanessa dijaga oleh Tuhan dan semacam. Dan hari ini saya bisa lihat Kondosan dan film Baby Udon ini bisa membahagiakan teman-teman di sini, dan juga khususnya untuk mungkin membahagiakan Vanessa. Itu adalah cerita yang saya merasa sangat terharu dari Kondosan, yaitu selalu mau membahagiakan orang lain, tapi khususnya, especially dia selalu mau membahagiakan Vanessa. Dan hari ini itu terwujud, jadi saya bisa lihat itu senang sekali sebagai sahabatnya Hajime-san, dan di dalam film juga sahabatnya Hajime namanya Hiro. Jadi semoga Hajime-san lagi nonton ini senang juga, dan aku bisa buktikan aku masih bisa survive di dunia entertainment karena ada bantuan dari Kondo-san, Hajime-san juga. Terima kasih banyak teman-teman, semoga dapat message yang baik dari film ini. Terima kasih Hiro, thank you banget. Kita lanjut ke Royhan Hidayat sebagai Teddy. Boleh tepuk tangan untuk Mas Royhan. Kita pengen tahu dong, setelah berjalan bersama dengan karakter Teddy, apa sih makna kesetiaan menurut Royhan untuk karakter Teddy? Silakan. Ya, terima kasih. Belum. Baru mau ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak lagi disetrap loh. Perkenalkan, nama saya Royhan Hidayat, saya berperan sebagai Teddy. Makna kesetiaan, apalagi kalau jadi Teddy itu aslinya Hajime Kondosan. Dia asisten yang loyal, setia dalam kondisi apapun. Yang susah bagi saya jadi asistennya Kondosan adalah dia orang Jepang, yang saya tahu. Peraturan Jepang tuh tinggi. Gimana caranya si Teddy ini tidak menyentuh harga dirinya
pendosen agar tidak tidak malu terhadap asistennya. Ada kejadian waktu itu di SIM dia ngompol ingin bantu teman pendosennya bersikeras nggak mau dibantu. Dia takut pegang burungnya. Iya. Karena saya aslinya orang yang paling setia di kantor menemani ini ada sosok Pedi ya. Iya, sedikit banyak masalah personalnya dia tahu. Yes. Oke, dan scene itu berkesan juga di teman-teman yang ada di sini kan. Ternyata ada maknanya yang tadi Mas Rehan katakan ya. Iya. Itu dia. Terima kasih tepuk tangan buat Mas Rehan. Dan sekarang kita ke para dokter, ada Kak Putri Widya dan juga abang kita Bang Alfi Alfandi. Akhirnya terima kasih Little Picture Sumargo Film, Bang Alfi tidak jadi ustadz di film ini. Itu pesan yang selalu disampaikan. Langsung nelpon ya. Gue telepon dia dari Cina, nggak pakai cash di gue, Alfi. Gue butuh dokter, tapi gue bisa ustad, nggak lu dokter. Betul. Karena berapa kali kau pengen dong buat film yang bukan ustad nih, akhirnya dikasih kesempatan yang luar biasa ini. Tapi gimana dari Kak Putri dan juga Bang Alfi, riset untuk mendalami karakter dokter, untuk dan juga kita pengen tahu gimana kalian berdua berproses. Silakan Bang Alfi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini berperan lagi di Lito, tidak menjadi ustadz. Iya. Kemarin wedding WO, sekarang jadi dokter. Alhamdulillah, makasih banyak. Kebetulan dokter adalah cita-cita saya dari kecil. Tiba-tiba cita-cita waktu film yang sebelumnya emang jadi WO ya Pak cita. Gak ada dia belum jadi mas. Kayak gitu. Emang impian jadi dokter, ternyata di real life jadi dokter hati. Yang pendalamnya lumayan fokus juga, dibantu sama kakak Densu. Tapi lu lulus gak sih ya dokter, kenapa orang ini meninggal ya? Iya, itu kun fayakun. Masa kita mau dari takdir Tuhan. Jadi itu belajar menjadi dokter dalamnya yang paling ku highlight ya. Dokter itu harusnya memberikan kehangatan dan keyakinan dan harapan lebih kepada pasiennya. Karena penyakit seorang pasien itu lebih besar bisa disembuhkan dari diri sendiri. Dokter harusnya bisa merangkul seorang pasien dan berikan spirit kepada dia bahwa ini semua bisa dilewati dan kita bisa sembuh. Walaupun takdir Tuhan berkata lain. Yes, itu sih. Itu dia Bang Alfi, terima kasih Bang Alfi. Tapi satu lagi Bang Alfi, dia juga mengajarkan kesetiaan terhadap pasangan kan. Iya. Dari sudut pandang Ustadz kan. Ini kan dokter, tapi itu pengen tahu pembelajaran yang paling bisa mengena setelah Bang Alfi berproses bersama dengan keluarga besar Baby Udon seperti apa? Sebenarnya aku melihat Haji ini ngajarin satu hal. Tadi Rafani Masya Allah ngasih taunya, melepaskan diri dari kemelekatan. Ketika kita seorang manusia datang ke dunia, rasa memiliki kita begitu kuat. Dan satu poin yang harus kita ingat, kita harus benar-benar tulus dalam hidup. Ayat yang sering kita baca dalam sholat ada surah Al-Ikhlas. Ikhlas saja. Seorang haji ini dalam hidupnya, ini intinya. Seorang haji dalam hidupnya yang kuliah adalah seorang yang workaholic, bekerja keras dan tulus kepada keluarga. Dari situ kalian akan menjadi derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya dan menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Masya Allah. Terima kasih Bang Alfi. Bang setempat menelpon Bang Alfi pada saat begini. Mau saya bacain Al-Quran. Qul huwallahu kalau somat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Teman-teman semua saksian. Beda. Bang Alfi terima kasih. Sekarang kita ke Kak Putri Widya. Gimana riset sebagai seorang dokter, dan tadi Bang Lensu bilang di awal keberkahan juga didapatkan alhamdulillah hari ini untuk Kak Putri Ayudhya. Silahkan. Iya Kak Dias, terima kasih. Selamat siang semuanya, saya lagi terima kasih supportnya untuk film Indonesia, untuk film kami. Senang sekali diajakin lagi sama Lito selalu hangat di hati. Terima kasih banyak. Dan tebal di kantong. Masih jelasin. Dan Mas Dedi juga terima kasih banyak diajakin di sini gitu. Ini sesuatu yang meaningful buat saya. Dan ketika jadi dokter kayaknya semakin kesini
seiring dengan usia kehamilan bertambah, seiring dengan banyaknya postingan yang mulai muncul tentang kehamilan, ya di sosial media kayak gitu ya, langsung lewat-lewat semua gitu kan. Kayaknya ada satu hal yang aku sadari, aku setuju banget yang tadi Mas Alfi bilang soal bagaimana kita ikhlas menghadapi hidup. Mungkin ini relatable. Ada satu postingan lewat di tempat saya, dia bilang, kita tahu sih, tapi kalau diomongin tuh biasa rasanya lain. Ada yang bilang anak itu tidak hadir di saat semuanya baik-baik saja. Anak itu justru hadir di saat semuanya rasanya kadang-kadang tidak pada tempatnya. Dan kehadiran dia justru membuat kita menemukan arah. Gitu. Dan terus aku ngerasa kayak, wah iya lagi gitu. Kadang-kadang kan kita bersiap-siap terus untuk gagal gitu ya. Dibilang hidup itu akan banyak gagalnya, akan banyak trial dan errornya gitu ya. Kadang-kadang rasanya banyak errornya daripada trialnya gitu. Bener, nyobanya baru sekali kok gagalnya 2 kali gitu. Kadang-kadang rasanya double gitu. Tapi menurut aku bener lagi. Dan kita tuh harus mempersiapkan diri bukan hanya untuk gagal, tapi untuk berhasil. Sama kayak naik gunung, kita siap-siap naik gunungnya berat gitu, terus kita lupa udah berhasil naik di atas, turunnya suka euforia, terus kebanyakan kecelakaan di gunung itu terjadi justru saat turun katanya. Nah ini sama menurut saya, kalau kita udah belajar, udah siap gagal, kita ternyata lupa untuk siap-siap kalau berhasil, terus begitu berhasil dapat rezeki sesuatu, wah kebawa euforia gitu, terus kita jadi malah bukannya menemukan arah, malah jadi hilang arah. Nah menurut saya kehamilan pun demikian. Banyak hal yang ujuk-ujuk datang juga ketika saya tahu bahwa saya hamil gitu. Dan semakin kesini jadi semakin ngerti bahwa film ini memang salah satunya bercerita tentang unconditional love. Karena yang happy waktu saya hamil adalah, yang happy banget adalah dokter saya. Terus saya jadi ngerti waktu Mas Denny bilang, ya saya juga happy banget. Terus maksudnya saya kaget dia bisa se-happy itu. Padahal memang kami tuh bukan special program, tapi ini adalah dokter yang sama yang ketemu sama saya waktu saya mendapatkan kabar bahwa kehamilan yang pertama tidak berhasil, berguguran gitu. Setelah pergi ke klinik, terus ke IGD waktu itu karena bleeding, saya harus bed rest 2 minggu, 3 minggu, terus kemudian anak pertama tidak ada gitu. Tapi dia udah bilang dari awal secara terbuka, mungkin ini tidak berhasil ya gitu. Tapi kalau mau kita usahakan. Kalau nggak berhasil, coba lagi, masih muda gitu. Di antara semua orang yang bilang, Put, lo kan udah umur segini gitu. Cuman dia yang bilang bahwa masih muda lo, Put, bisa gitu. Terus oke lah, apapun yang terjadi kita ikhlas waktu itu. Tapi saya nggak nyangka pas saya datang, dokter saya tuh happy banget. Terus saya pikir, jadi ngerti kenapa waktu kemarin dokter Cynthia juga bilangnya kayak gitu. Kayak dokter Cynthia merasa bahwa ini juga anaknya Fanny, anaknya dia juga gitu. Ada perasaannya yang mengikuti programnya, mengikuti prosesnya. Saya membayangkan dokter saya aja yang ketemu saya yang kedua kalinya se-happy itu. Jadi dokter Cynthia yang ketemu sama Fanny tuh happy-nya kayak gitu. Semoga terasa ya pada saat nonton filmnya dan ngasih tahu Fanny yang Kathleen gitu waktu itu bahwa kamu hamil gitu. So buat saya semoga dalam perjalanan film ini juga bisa diterima oleh teman-teman untuk apapun yang terjadi, apapun perjalanannya, apapun prosesnya, yang terjadi dibilang jadilah, maka terjadilah. Ikhlas aja, insya Allah kita akan selalu tahu yang terjadi adalah yang terbaik karena Allah dan pencipta. Yes. Konferensi ini juga kita kehadiran Kaskas. Mana Kaskas? Ada di mana? Kita undang ada suatu. Kaskas ini debut film pertamanya Kaskas. Tadi kita lihat bersama. Ada mau speech juga katanya, mau speech. Mau speech. Kaskas sudah layar lebar guys. Dulu ada Kaskas. Oke, ini dia. Tepuk tangan dong. Silakan Kaskas. Bagus. Yes. Kaskas sudah siap gala premier katanya Pak. Yes, ini dia.
Tambah ketawa gitu. Hai Kaskas, silakan Kaskas. Halo. Kaskas, Iya. bagaimana rasanya akhirnya main film Kaskas? Kaskas gimana Kaskas? Silakan Kaskas. Gimana Gimana Kas? rasanya jadi pemain film? Iya. Ya meskipun gundulnya doang om. Oke, terima kasih jawabannya sangat baik sekali. Kaskas silakan bergabung. Kita minta satu kursi buat Mbak Adi lagi berdiri untuk Mbak nanti kursi di atas. Ada satu pertanyaan dari media, silakan ada di mana dari Gutuan yang sudah pegang mikrofon tadi. Ya, silakan. Di mana? Udah pegang mikrofon di atas kan? Hadir di sini. Oh ya, silakan. Nah, itu dia. Dalam suaranya di bawah. Siang semuanya, selamat Ya. siang. Saya Firda dari Parental. Terima kasih udah bikin karya yang sangat hangat, Civil, kode ini juga. Ya, menekankan kalau urusan punya anak tuh, kalau yang tadi katanya Mbak Susi, bikin rendang tuh nggak cuma urusan laki-laki, tapi juga urusan bersama perempuan. Perannya tuh nggak cuma istri aja, tapi juga bareng-bareng sama suami. Terus juga tadi terharu banget lihat kode ini minta maaf. Rasanya satu suami minta maaf tuh satu ruangan perempuan dirayakan semua gitu ya. Dari Parental sebenarnya aku ingin bertanya dan coba dong dari cast semua diceritakan dari cerita film Baby Udon mana yang paling relate sama teman-teman cast sekalian. Ayam ya. Iya, coba dong. Jadi mana relate banget ya. Dari lomba lain ya. Iya, pacarnya orang Jepang kan? Oh gitu ya. Sama-sama nggak kayak gitu. By the way, ini film pertamanya Ayah loh. Akhirnya pecah. Akhirnya keluar. Susi. Susi. Apa ya? Sebelumnya saya terima kasih sama Sumargo Film dan sudah ngasih kepercayaan. Berdiri ya? Ya berdiri katanya ya. Nggak bisa turun, nggak bisa naik. Gak apa-apa di Saya sini. kan berdua aja ya. Iya. Gak Ini apa-apa. aja muter takut nggak bisa balik loh. Relate sama kehidupan itu lebih ke karakternya sih. Saya itu mengganggu banget untuk sahabat-sahabat. Mika capek sama dia. Jadi lebih ke relate-nya itu. Tapi meskipun saya 11-12 sama Susi berisiknya, tapi untuk sahabat saya support garda paling terdepan. Itu dia. Itu yang relate ya. Sahabat mau sampai mana ditemenin ya. Iya, sampai kapanpun mau terpisah tempat kerja juga saya tetap support Fanny. Itu dia. Terima kasih. Kalau dari Dio Okazaki apa yang paling berkesan dari kamu? Silakan dari film ini. Yumiko. Yes, Yumiko. Kamu kasih tahu kamu siapa, orang bingung. Minasan konnichiwa, Okazaki desu. Halo semuanya, nama saya Miyu Okazaki. Saya Aktor Jepang. ya, saya datang dari Jepang. Tinggal di Indonesia selama 10 tahun. Ya, kenapa? Karena saya nikah sama orang Indonesia, suami orang Indonesia gitu. International marriage sama-sama Fanny-san. Sama-sama Fanny-san. Oh iya, itu relate-nya ya sama-sama. Oke, sama Yumiko ya. Setelah minasan kalian lihat ini, ya aku marah-marah ya dalam film. Akhirnya ada image saya seperti itu. Guys, good. Dia tuh main film takut kalau image-nya itu jelek gara-gara marah-marah di sini. Waktu itu anak-anaknya juga takut gitu. Ya, seperti itu. Dan saya juga minta maaf ya, buang-buang barang waktu itu. Iya, saya juga bisa relasi ke Yumiko sebagai orang Jepang dan saya juga ada punya anak 5 tahun sekarang. Jadi kalau misalnya terpisah sama suami, bagaimana rasanya seperti itu. Jadi ya aku pakai banyak image dan ya mungkin hal itu bisa relasi dengan dia gitu.
Itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Yes, sedikit kita pengen dari Hamdi dan juga Alexander Valerie, sedikit apa yang paling berkesan dari kalian? Kalau dari Alexander? Selamat siang semuanya. Aku pertama-tama sangat bersyukur berada di project ini. Terima kasih untuk Sumargo Film dan Lito Picture, Kodensu dan semua cast all crew. Aku di sini berperan sebagai Susi. Aku dan Kak Ayam jadi aku berperan sebagai Ayu. Susi dan Ayu. Aku menjadi Ayu di sini. Aku menjadi sahabatnya Fanny. Sangat amat relate ketika Happy punya sahabat yang mendukung perjalanan hidupnya. Saat Happy menjadi sahabatnya Fanny, rasanya hangat sekali menjadi bagian dari film ini. Jadi semoga teman-teman semua di sini mendapatkan rasa hangat yang kami rasakan saat menjalani proses syuting film ini. Yes, terima kasih. Mas Omi, terakhir singkat apa yang paling berkesan selama berproses bersama dengan teman-teman? Yang paling berkesan buat saya ini peran yang lumayan besar karena sebelumnya saya main di film ya peran-perannya kecil. Yes. Gimana caranya nggak terlalu banyak tapi bikin berkesan orang dengan cara mungkin aku harus pelajarin dialek lokal itu. Aku pelajarin kayak seminggu gitu buat ngapalin itu dan saya cukup puas sih sama hasilnya. Itu dia, terima kasih, tepuk tangan dong teman-teman. Bang Rensu, kita pengen bagi-bagi hadiah lagi. Bagi-bagi hadiah dong. Keluarkan hadiahnya pemirsa. Ini yang kita tunggu. Banyak hadiahnya, kita akan kasih beberapa pertanyaan. Ya, Kas-Kas mau ngasih pertanyaan. Pertanyaan pertama dari ada hubungannya dengan Kas-Kas, oke? Apa arti nama dari Kas-Kas? Udah nonton udah tahu. Udah nonton udah tahu. Aku kok. Mana Bang Densi yang pilih? Aku kok. Bang Densi yang pilih. Ngomong kencing. Kok. Kok. Oh iya. Kok. Satu yang mana? Love. Oh yang love, betul. Nah, ini nih Mbak. Iya, Kas-Kas. Dia lambang love, cakep deh. Iya betul. Namanya siapa Mbak? Saya Rita Glorion. Oke, arti nama dari Kas-Kas apa? Harapan. Benar Mbak Mani? Bener ya? Betul sekali. Selamat Anda mendapatkan hadiah lampu ini. Bentar kita. Lagi dia. Pertanyaan dari Bang Denso kalau ada silakan. Dari Fani deh. Dari Fani, silakan. Satu pertanyaan. Siapa nama lengkap Kas-Kas? Aku. Tuh yang pakai kipas. Yang pakai kipas joget dulu, joget kipas. Aku mau jawab bismillah ya. Kazuki Musa Kondo. Nama kamu. Nama aku Semi, aku dari mediavakansiinfo.com. Oke. Dia aku suka browsing namanya Kazuki Musa Kondo. Modal browsing. Iya, tadi dalam obrolan, kan masih ada hadiahnya dalam obrolan ya, Hajime, Kondo, kemudian juga Hiro dan juga Suzuki. Ada satu nama karakter yang disebutkan oleh Suzuki sambil teriak. Siapa kan nama teriak? Iya. Ini nih depan paling. Yes, yang paling duluan nih. Siapa kan nama yang disebutkan? Ini dari media apa, Pak? MD Picture ya? TV. Hah? TV. MD. Ini ada hadiah dari Dukri. MD memantau film saya. MD memantau film saya. Wow, terima kasih. Yang benar-benar luar biasa. Iya. Saya bisa menginspirasi banyak wanita-wanita di luar sana. Yes, ini ada hadiah dari Dukri kalau kamu bisa jawab. Silakan. Waduh, hadiah mantap. Iya. Jawabannya adalah Akira. Sambil teriak kayak Suzuki. Kayak Akira! Kasih dia hadiahnya. Akira. Gede lagi apa tuh? Dukri dari Dukri. PS5 ya? Batal. Iya. Batal apa sih? Dikri ya? Dukri itu tuh Dukri. Iya, Dukri. Mahal tuh. Mahal. Ada lagi. Ada one cast sekarang Bang Densi.
Soalnya tadi saya bilang Wakes, kenapa Ciolif marah nih Bang Densu? Wakesnya berapa tuh? Berapa ini ada? 1 juta. 1 juta. Nanti kasih pertanyaan. Kevin kasih 1 pertanyaan yang susah nih. 1 juta. Yang susah? Yes. Yang susah. Berapa banyak suntikan yang ada di dalam? Ayo. Di dalam toples ada berapa banyak suntikan? Banyak. Dari Kevin, silakan. Sebutin 3 soundtrack dari film Baby Udah. Aku. Ini di atas. Iya di atas, betul. Nah, silakan soundtrack Beserta penyanyinya. Iya. Dari Surabaya. Dia dari Surabaya. Iya. Dari Surabaya. Oke. 1 juta nih, 3 soundtrack. Yura Yunita, cucunya Nanda. Refnya. Iya dong. Yura Yunita harus bahagia. Iya. Kamu harus bahagia. Terus Pice bahagia lagi. Satu lagi. Sudah 3. Udah 3. 1 Yura Yunita Nanda. 2 Yura Yunita harus bahagia. 3 Pice bahagia lagi. Refnya harus bahagia. Kalau enggak 300.000 berkurang. Refnya, kalau enggak cuma 300.000. Tuh, ayo. Refnya 1 ref. Kalau Yura Yunita nggak boleh. Apa? Boleh. Yura Yunita yang harus bahagia. Bebas. Bahagia lagi boleh, tanda boleh, harus bahagia boleh. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Masalah hati. Punya pacar harus lebih baik. Dari nggak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Lolos gak? Kasih 1 juta. 1 juta. Dalam hitungan 5 kalau nggak berkurang 50.000. 4. Setiap 5 detik berkurang 50.000. Maafin deh, kita cuma ada segini. Ada lo dalam bener kasih uang gak pakai upload bro. Ada lagi. Ada 1 juta. Kamu udah. 1 juta lagi. Pertanyaannya dari Ustaz Alfi ada. Iya, Ustaz Alfi. Ustaz Alfi. Sebutkan surah. Sejuta loh. Sejuta. Itu udah katakan aja dia. Belum surat. Surat kabar. Udah nih. Iya. Sambung ayat nih. Sambung ayat. Oh, kita begini. Sebutkan. Ini kalau bisa keren nih. Ini di luar dari sini boleh nggak? Jangan. Kalau beda kan ada pildaci. Pildaci itu dulu ya. Assalamualaikum. Ayo 1 juta kalau ada yang bisa jawab buat host. Mas, gajiannya bisa nih. Kalau 1 ayat gampang, 2 ayat boleh? Boleh. Boleh. 2 ayat terakhir dari surah Yasin. Nah, ayo. Gua nggak tahu. Ada. Yang mana nih? Gua nggak lihat tadi. Ini orang yang angkat tangan nih semuanya, lu pilih aja. Kalau di depan ada belakang ada. Kamu boleh sambil baca ya? Segini banyak yang tahu cuma begini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagus. Ini nih kakak yang ini nih dari awal nih. Ya udah. Iya dari awal. Depan coba. Ini guru ngaji kalian malu lihat kalian. Iya. Terutama ini yang di tengah-tengah ini. Ayo jangan contohnya. Soalnya hafal nih. Boleh berdiri. Inama amruhu Bismillahirrahmanirrahim. Intro. Bacalah dengan mengucap nama Allahmu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo deketan. Inama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
artinya apa? Allah kun fayakun ya terjadilah maka jadilah. Enggak, dikit dong. Dari inna ma'muru aja nih. Aduh, apa ya? Oh, boleh connect sedikit. Oke, itu nggak apa-apa kan ya? Tebak aja tebak. Inna ma'muru. Gak apa-apa, tapi kan tadi pertanyaan pertama lanjut ayatnya. Ya udah. Oke, boleh 1 juta. Ya, ini belajar buat yang lain ya, dan ngaji di rumah ya. Iya. Langsung ke depan. Inna ma'muru itu artinya sesungguhnya Allah Soalnya kan perintahkan. sia-sia ngaji tiap Kamis. Apa artinya bang? Inna ma'muru idza arada syai'an ayyakulal hukum fayakun. Ketika Allah perintahkan kepada sesuatu terjadi maka terjadilah. Tepuk tangan Kalau buat usulan Ustaz. ini terjadi maka insya Allah mudah-mudahan manfaat untuk pendengar. Yes. Kamu kemarin ngajak saya ke dokter apa ke Ustaz? Salah. Makanya aku sakit. Oke, ini dia kemudian press conference kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman tes dan belum ingat. Terakhir kita foto bareng. Silakan gimana formasinya ya? Oke. Oh, ini dulu bareng sama teman-teman. Boleh ke depan teman.